Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah jami'an amma ba'du. Baik, yang pertama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Kedua, selawat dan salam tidak lupa kita kirimkan ke roh junjungan alam, yakni Nabi Yuna Muhammad SAW. Baik, saya Muhammad Rian dari kelompok 5 akan menjelaskan makalah kita yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam. Yang pertama, pada masa Nabi Muhammad SAW, kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Jika mendengar kata Arab mungkin tidak asing lagi bagi kita karena Arab dianggap sangat berkaitan erat dengan Islam. Sebelum Islam hadir di tengah-tengah masyarakat Arab, saat itu kondisi masyarakat Arab tidak sama seperti halnya setelah Rasulullah SAW hadir, karena masyarakat Arab sebelum Islam adalah masyarakat yang hidup di zaman jahiliyah, di mana mereka tidak mengenal agama tauhid sehingga moralitasnya sangat minim. Keadaan masyarakat saat itu sangat tidak terkendali karena tidak ada peraturan yang mengakibatkan mereka berbuat seenaknya sendiri. Kegiatan-kegiatan buruk mereka lakukan mulai dari berjudi, mencela keturunan, menghibur hidup anak perempuan, mengubur hidup anak perempuan, serta menghina dan melecehkan orang miskin dan lemah. Beralihnya peta perekonomian ke Romawi Arab Selatan sangat berpengaruh terhadap lengsernya kerajaan Himyar Arab Selatan. Sangat berpengaruh terhadap lengsernya kerajaan Himyar Arab Selatan merupakan penghasilan utama kemenyan dunia yang digunakan dalam upacara keagamaan di Greko Romawi dan sebagai bahan baku obat-obatan. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh kuat dalam bidang ekonomi di Arab Selatan. Masyarakat Arab terbagi menjadi dua kelompok, yaitu penduduk kota dan penduduk gurun. Penduduk kota bertempat tinggal tetap karena mereka yang sudah sampai di luar negeri menunjukkan bahwa mereka memiliki perbedaan yang tinggi. Sedangkan penduduk gurun hidupnya masih berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari tempat yang bisa digunakan bertani dan berternak. Dari sinilah bisa dilihat bahwa keadaan ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam, kebanyakan kerajaannya sebagai pedagang. B. Adat kebiasaan masyarakat Arab sebelum Islam. A. Merendahkan derajat manusia dan membunuh bayi-bayi perempuan yang baru lahir. Wanita diperjualbelikan untuk menjadikan pelampiasan nafsu laki-laki. B. Suka minum khamar yang memabukkan. C. Suka berjudi, mencuri, merampok, menghalalkan segala cara untuk mewujudkan keinginan. D. Menyembah berhala yang diletakkan di setiap rumah dan sudut-sudut kota. Berhala yang digunakan oleh mereka adalah Lata, Uzza, dan yang lain-lain. E. Membunuh anak perempuan sejak nenek moyang karena takut akan mendatangkan aib bagi keluarga dan takut kelaparan. F. Suka berperang
perang antar kabilah dan dapat terjadi hal karena perkata sepele. Misalnya seorang dari satu kabilah menghina anggota kabilah lainnya, perbedaan pendapat kena dengan hak-hak perorangan yang segera melibatkan kabilah masing-masing. C. Pembentukan rukun Islam periode Mekah. Islam datang ke bangsa Arab mempunyai misi untuk membenahi aturan atau adat istiadat yang sudah mengakar sejak puluhan tahun yang lalu, yang dianggap sebelum baik oleh Islam. Periode Mekah bisa dikatakan periode awal Islam datang, sehingga jika kita telusuri catatan sejarah tentang masa ini, Islam pada awalnya mempunyai misi untuk meluruskan akidah, menetapkan keimanan, sehingga pada masa ini bisa disebut juga dengan masa revolusi akidah. Menetapkan keimanan sehingga pada masa ini bisa disebut juga dengan masa revolusi akidah. Dengan adanya penekanan akidah pada masa awal Islam datang, hal ini memiliki sosial efek, sehingga banyak dari kalangan bangsa Arab yang secara langsung mencintai dan mengagumi Islam, meskipun banyak masyarakat di sekelilingnya yang menghalangi untuk menerimanya. D. Pembentukan hukum Islam periode Madinah. Pada periode Mekah, karakteristik masyarakat tidak sama dengan periode Madinah, melainkan masyarakat Madinah sebelum datangnya Rasulullah SAW sudah tercerahkan dengan syariat Islam yang dibawa oleh Mus'hab bin Umair RA. Persatuan kaum Muhajirin dan kaum Ansor menjadi modal utama bagi menerapkan hukum Islam di masa periode Madinah. Lebih jelasnya adalah perwujudan keimanan dalam interaksi sosial, pembentukan ketaatan kepada Nabi, petunjuk fungsi Al-Quran, dan pemberlakuan hukum keluarga, penetapan etika sosial, pembentukan hukum-hukum peperangan, diplomasi pemerintahan, dan hukum acara pidana, penetapan perindustrian dan sumber keuangan. Ijtihad Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan yang muncul, apakah memang Nabi Muhammad SAW pernah melakukan ijtihad? Jawabannya, ternyata Nabi Muhammad SAW melakukan ijtihad di bidang kemasalahan umat ataupun syariat. Hal ini diakui oleh Nabi karena pada waktu itu menunggu wahyu yang datang namun belum datang juga. Sedangkan permasalahan membentukkan sebuah solusi yang bersifat segera, sehingga Nabi memutuskan untuk melakukan ijtihad secara pribadi. Contoh ijtihad Nabi Muhammad SAW adalah penetapan pasukan perang Badar. Hal ini contoh ijtihad dalam hal kemasalahan. Sedangkan contoh dalam hal syariat adalah pemberlakuan terhadap tawanan perang Badar, karena memang pada waktu itu belum ada ayat Al-Quran yang menerangkan bagaimana cara memperlakukan tawanan perang. Pada saat tawanan perang dari perang Badar, Nabi meminta pada Abu Bakar dan Umar bin Khattab untuk mengatakan bahwasannya tawanan perang harus dibunuh, sedangkan Abu Bakar berpendapat jangan dibunuh tetapi dilepaskan, tetapi menggunakan syarat pembayaran fidyah. Kemudian Rasulullah SAW memilih pendapat Abu Bakar. Tetapi apa yang terjadi? Kemudian barulah turun Al-Quran surah Al-Anfal ayat 67 yang menerangkan bagaimana cara memperlakukan tawanan perang. Ayat tersebut menghapus ijtihad Rasulullah SAW. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh kelompok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.